Sekarang fungsi yang keempat, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a-nya ini tidak sama dengan 0. A ini adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Kenapa A-nya ini tidak boleh 0? Karena kalau misalkan A-nya ini 0, maka fungsinya kan menjadi fx sama dengan 0x kuadrat, berarti 0 ya. Tinggal bx plus c. Kalau misalnya tinggal bx plus c, berarti ini kan sama saja dengan fx sama dengan ax plus b ya, karena ini sama-sama konstanta, maka a-nya ini tidak boleh 0. Kalau 0, maka dia bukan fungsi kuadrat lagi, kuadratnya nggak ada, malah lebih mirip menjadi bentuk fungsi linear ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi untuk fungsi kuadrat ini adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu letak A, B, dan C pada suatu rumus fungsi. Misalkan diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 2x tambah 1. Nah, berarti kalau bentuk umum ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat, maka dapat diketahui ini A-nya berarti 3, B-nya negatif 2, C-nya 1. Misalkan kalau bentuknya seperti ini, fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x dikurangi 2. Ya, maka di sini jelas A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 2 ya. Misal yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat min 9. Nah, berarti di sini A-nya 1 di sini ya. Ini kan 1x kuadrat. Kalau 1 biasanya nggak ditulis 1 itu. Kemudian untuk B-nya, B itu kan adalah koefisien X. Di sini X-nya kan nggak ada. Ini artinya 0X. Berarti B-nya 0. Sedangkan C-nya itu konstanta, angka saja nih, yang jomblo. Berarti ini C-nya nilainya negatif 9. Atau contoh lainnya misalkan nomor 4, fx sama dengan 5x kuadrat dikurangi 4x. Di sini A-nya berarti 5, B-nya negatif 4, C-nya kan nggak ada nih, berarti C-nya ini 0. 0 kan suka nggak ditulis. Oke, nomor 5, fx sama dengan 7 ditambah 2x dikurangi x kuadrat. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya negatif x kuadrat, berarti ini negatif 1. Berarti di sini A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya 7. Nah, seperti itu ya. Ini mengetahui mana A, B, dan C ini sangat penting ya, karena nanti kita akan mencoba mengenali bagaimana fungsi kuadrat itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik fungsi kuadrat atau fungsi parabola ya. Karena yang dibahas di fungsi kuadrat ini adalah fungsi parabola terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Pada fungsi kuadrat atau fungsi parabola ini ya, untuk A-nya ini bernilai positif, positif itu kan angkanya lebih dari 0, maka nilai A ini menunjukkan parabola tersebut adalah parabola terbuka ke atas. Nah, parabola terbuka ke atas itu seperti apa nih? Parabola terbuka ke atas itu seperti ini nih, terbukanya ke atas. Nah, namun apabila A-nya ini bernilai negatif atau A-nya ini kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Parabola terbuka ke bawah itu seperti apa nih? Terbuka ke bawah itu seperti ini. Nah, dia kan terbukanya ke bawah. Kemudian waktu SMP pernah belajar tentang diskriminan juga kan? Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, di sini saya akan sajikan tabel karakteristik parabola yang berkaitan dengan nilai A-nya dan nilai diskriminannya. Nah, kalau kita lihat dari nilai A-nya, nah, nilai A-nya ini kan tidak sama dengan 0. Nah, berarti cuma ada dua kemungkinan. A-nya ini bernilai positif atau bernilai negatif. Sedangkan untuk nilai diskriminan, nah, ketika nilai diskriminannya itu positif atau lebih dari 0, itu nanti akan seperti apa kurvanya? Ketika diskriminannya ini bernilai sama dengan 0, dan ketika diskriminannya ini kurang dari 0, maka nanti bentuk kurvanya seperti apa? Nah, nilai diskriminan itu apabila positif, maka parabola ini memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sedangkan apabila diskriminannya ini sama dengan 0, kurva parabolanya akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan apabila diskriminannya ini kurang dari 0, maka
kurva parabolanya ini tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Maksudnya seperti apa sih gambarannya? Nah, seperti ini nih. Apabila A-nya ini positif, nah berarti nilai A-nya ini positif, maka kan parabola ini terbuka ke atas ya. Kalau berarti ini kan terbuka ke atas nih semua. Berarti kalau A-nya negatif, kalau nih A-nya ini negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, sedangkan untuk diskriminan ini menyatakan memotong sumbu X, menyinggung atau tidak memotong maupun tidak menyinggung. Nah, kalau kita gabungkan pada tabel ini, maka diskriminan lebih dari 0. Berarti memotong sumbu X di 2 titik. Ya, karena A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas. Berarti kalau digabung, nah seperti ini. Nah, sekarang kalau yang A-nya ini kurang dari 0 atau A-nya ini negatif, parabolanya terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka menyinggung sumbu X di 1 titik. Kalau parabolanya ini terbuka ke atas, nah, titik singgungnya di sini. Sedangkan kalau yang kurang dari 0, titiknya di sini. Kemudian untuk diskriminan kurang dari 0, tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, kurvanya kurang lebih seperti ini. Dia disebut juga melayang gitu ya. Nah, ini disebut juga kurva definit positif. Nah, sedangkan untuk A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah dan dia tidak memotong maupun tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini berarti kurva parabola definit negatif. Selain kita mengetahui karakteristik parabola ini dikaitkan dengan diskriminannya, yaitu diskriminan positif, diskriminan sama dengan 0, atau diskriminan kurang dari 0. Nah, cara lain untuk mengetahui apakah dia memotong sumbu X di 2 titik, menyinggung sumbu X di 1 titik, atau tidak memotong, tidak menyinggung, itu dengan cara kita memfaktorkan bentuk rumus fungsinya. Ya, maksudnya gimana nih? Misal ada suatu rumus fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 2x dikurangi 3 misalnya. Maka kita faktorkan. Berarti di sini x, di sini x. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya b? B-nya kan negatif 2. Nah, sedangkan kalau dikalikan hasilnya A kali C. 1 kali negatif 3 berarti negatif 3 ya. Faktor dari negatif 3 kan 1 kali 3 udah ya. 1 kali 3 aja berarti angkanya 1 dengan 3. Lebih tepat lagi kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 2 berarti 1 dengan negatif 3. 1 kali negatif 3 negatif 3. Nah, berarti angkanya ini kan ya 1 dengan negatif 3. Berarti X tambah 1 X dikurangi 3. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan akar-akarnya atau nilai X-nya. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Kalau dia memiliki nilai X yang berbeda, negatif 1 dengan 3 seperti ini, maka ini bentuk kurvanya adalah memotong sumbu X di 2 titik. Kita kan tahu nih bahwa nilai A-nya kan ini 1, berarti positif kan? Berarti A-nya kan lebih dari 0, berarti parabolanya kan ini terbuka ke atas. Nah, memotong sumbu X di negatif 1 dengan 3. Misal di sini negatif 1, di sini 3. Nah, kurang lebih nanti kurvanya dia akan memotong 2 titik di sumbu X ya, terbuka ke atas, berarti seperti ini kurvanya. Nah, kalau bisa difaktorkan dan akar-akarnya ini berbeda, maka kurva fungsi kuadrat ini terhadap sumbu X dia akan memotong di 2 titik, seperti itu. Sekaligus bisa diketahui bahwa berarti untuk rumus fungsi ini dia diskriminannya lebih dari 0, ya kan? Oke. Sekarang gimana kalau yang diskriminannya sama dengan 0? Misal ada suatu rumus fungsi f(x) sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Nah, kita cari akar-akarnya ya. Berarti kita harus faktorkan. Kita cari pembuat nolnya. X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Ini X, ini X. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B? B-nya negatif 6. Dan kalau dikalikan hasilnya A kali C, 1 kali 9 berarti 9. Faktor dari 9 itu 1 kali 9, 3 kali 3. Lebih tepat lagi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6, berarti angka yang mungkin adalah 3 dan 3. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6, berarti ini negatif ya. Negatif 3 ditambah negatif 3, negatif 6. Negatif 3 dikali negatif 3, positif 9. Nah, berarti angka-angkanya adalah negatif 3 dengan negatif 3. Nah, maka kita dapatkan nilai X yang pertama adalah 3, atau nilai X yang kedua juga 3.
Nah, berarti kesimpulannya hanya memiliki satu nilai X, yaitu 3 saja ya. Nah, berarti kalau dia memotong sumbu X di titik yang sama, ya, berarti akar-akarnya ini sama. Berarti dia, di sini kita lihat bahwa nilai A-nya 1. Berarti lebih dari 0, berarti kurvanya terbuka ke atas. Nah, untuk akar-akar fungsi kuadrat ini didapatkan X-nya ini tunggal atau akar-akarnya sama. Maka terhadap sumbu X dia hanya ada satu titik, yaitu menyinggung di titik 3,0. Nah, di sini parabola terbuka ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekaligus apabila menyinggung, berarti ini diketahui diskriminannya adalah sama dengan 0. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Misalkan rumus fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 7x ditambah 20. Kita ingin cari tahu bagaimana kurva rumus fungsi ini terhadap sumbu x. Nah, berarti kita cari akar-akarnya kan? Berarti harus dibuat sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini x, ini x. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya b? Negatif 7 berarti ya. Kalau dikalikan hasilnya a kali c, berarti 1 kali 20, 20. 20 itu faktornya 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, 5 kali 4 ya. Berarti ini angka-angkanya. Oke, sekarang kita cari angka yang kalau dijumlahkan negatif 7. Ada nggak? 1 dengan 20, apakah mungkin hasilnya kalau dijumlahkan menjadi 7? Enggak ya, walaupun dia bernilai positif atau negatif. 2 dengan 10, apakah mungkin menjadi angka 7? Enggak juga. 4 dengan 5, apakah mungkin menjadi 7? Enggak juga ya. Dari faktor 20 ini, ternyata tidak ada bilangan yang kalau dijumlahkan ini hasilnya negatif 7. Nah, maka di sini kita patut curiga ya, kan pernah kita bahas ya. Curiga ini definite positif. Nah, baru kalau misalnya kita udah curiga kan harus dibuktikan. Benar gak ini definite positif? Dengan cara kita cari titik ekstrimnya nanti. Nah, berarti kalau tidak bisa difaktorkan, maka kurva ini seperti ini bentuknya. Dia terhadap sumbu X-nya itu nggak bisa difaktorkan, nggak ada nilai X-nya. Nggak ada nilai X yang disentuh oleh kurva. Nah, maka bentuk yang tidak bisa difaktorkan ini, dia bisa kita sebut sebagai fungsi parabola berdiskriminan kurang dari 0. Nah, seperti itu. Tadi kita sudah bahas bagaimana tentang karakteristik nilai A, kemudian tentang karakteristik diskriminan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik nilai B pada fungsi kuadrat. Nah, bagaimana bentuk kurva kalau nilai B-nya ini positif, nilai B-nya ini sama dengan 0, atau nilai B-nya ini negatif. Nah, jadi nilai B ini menyatakan keseimbangan kurva. Maksudnya seperti apa? Misal, nomor 1, misalkan ada sebuah kurva. Misal kurvanya ini seperti ini. Nah, keseimbangan kurva itu maksudnya seperti apa? Kalau kurvanya ini dia sumbu Y yang mengakibatkan kurva ini seimbang, nah maka kurva ini bernilai B-nya sama dengan 0. Sama dengan 0 itu rumus fungsinya contohnya seperti apa? X kuadrat dikurangi 4. Nah, berarti kan ini nggak ada nilai B-nya ya. Berarti nilai B-nya 0 ya. Nanti kurvanya ini dia akan seimbang kiri dan kanannya. Ini bagian kiri, ini bagian kanan, seimbang terhadap sumbu Y-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kurvanya seperti ini gimana nih? Nah, kurvanya misalkan seperti ini. Nah, berarti kan sumbu Y ini kan dia dipotong oleh kurva di titik ini ya. Jadi, untuk kurva jenis ini berarti kan tidak seimbang terhadap sumbu Y-nya. Nah, ini nilai B-nya ini positif atau negatif. Atau maksudnya B-nya ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, cara menentukannya yaitu dengan kita membayangkan. Misal di sini tumpuannya. Berarti kan kurvanya ini kan tidak seimbang terhadap sumbu Y-nya. Nah, nanti kalau misalnya kurva ini kita bayangkan, kurva ini dia akan jatuh seperti ini nih. Nah, terguling. Nah, nanti kurvanya kan bentuknya akan seperti ini nih. Ya, kebayang nggak? Kurvanya dia, karena dia tidak seimbang, di sini berat ke kanan berarti ya. Berat ke kanan, dia kurvanya akan ke sini kan? Untuk memperoleh keseimbangan. Nah, maka bentuk ini kan dia mirip dengan tanda lebih dari.
Nah, maka bisa kita lihat di sini berarti nilai B-nya ini positif atau lebih dari 0 untuk kurva yang keseimbangannya seperti ini. Oke, kita latihan ya. Misalnya ada kurva seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kurvanya misal seperti ini. Nah, coba gimana nilai B-nya? Ya, B itu menentukan keseimbangan kan? Berarti kan ini titik potongnya di sini nih, di sumbu Y nih. Kalau berat ke kiri, kita bayangkan kurva ini dia jatuh set ke sini ya. Berarti kurang lebih kurvanya jadi seperti ini. Nah, berarti ini kan mirip tanda kurang dari. Berarti ini kurvanya nilai B-nya itu pasti negatif nih. Di sininya tuh pasti negatif. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah bahas A-nya seperti apa, diskriminannya seperti apa, nilai B-nya seperti apa. Sekarang kita tinggal bahas nilai C. Nilai C ini menentukan apa pada fungsi kuadrat. Nah, nilai C ini adalah menentukan titik potong di sumbu Y. Maksudnya seperti apa? Contoh, 1. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Misal ada kurva seperti ini. Kita tentukan nilai C-nya. Nah, nilai C ini menentukan titik potong di sumbu Y. Nah, kalau misalnya dia memotongnya ini pada sumbu Y positif, berarti C-nya positif atau lebih dari 0. Ya. Sedangkan, kalau kurvanya seperti ini, titik potong sumbu Y-nya kan dia di titik Y negatif. Nah, ini kan titik 0, berarti ke sini kan negatif, di sini positif. Nah, karena titik potong sumbu Y-nya ini di titik Y negatif, maka nilai C-nya adalah kurang dari 0 atau negatif. Ya, sedangkan kalau misalnya kurvanya seperti ini, titik potong di sumbu Y-nya di titik 0,0, berarti ini C-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi kalau udah ada angkanya. Misal ini di titik 5, maka ini C-nya sama dengan 5. 5 itu kan positif ya. Misal ini angkanya negatif 2 Y-nya, nilai Y-nya ini. Berarti ini C-nya sama dengan negatif 2. Titik potongnya berarti di titik 0, negatif 2 ya. Kalau tadi ini 0,5 berarti titik potong di sumbu Y-nya. Kemudian ini kan di titik 0 berarti ini C-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, kita coba latihan ya untuk karakteristik fungsi kuadrat secara keseluruhan ya, mengenai nilai A, nilai B, nilai C-nya atau diskriminannya. Nomor 1, misal ada kurva seperti ini. Kita tentukan nilai A-nya positif atau negatif, B-nya 0 positif atau negatif, nilai C-nya 0 positif atau negatif. Misal kurvanya seperti ini. Kita lihat A-nya ya, parabola terbuka ke atas, berarti A-nya positif ya, lebih dari 0. Kemudian kita tentukan nilai B-nya. B-nya menentukan keseimbangan kurva kan, berarti kan ini kurvanya ini berat ke kanan ya. Titik potong sumbu Y-nya kan ini, kalau dia berat ke kanan, kalau dibayangkan jatuh, kurvanya kan akan seperti ini jatuhnya. Berarti ini kan mirip dengan tanda kurang dari kan? Berarti ini B-nya negatif. Nah, untuk C-nya, C menentukan titik potong di sumbu Y. Y-nya nilainya ini berada di sumbu Y negatif. Berarti nilai C-nya ini kurang dari 0 atau negatif. Nah, sedangkan untuk diskriminan, kalau dia memotong 2 titik di sumbu X, berarti ini diskriminannya lebih dari 0. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, nah kurvanya misal ini. Kita lihat parabolanya terbuka ke bawah kan? Nah, terbuka ke bawah berarti menyatakan A-nya ini negatif ya, atau kurang dari 0. Nah, kemudian untuk menentukan B, B itu adalah keseimbangan kurva. Lihat kurvanya seimbang, kiri dan kanannya seimbang. Di sini titik potongnya. Maka kalau seimbang, berarti B-nya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk C. C itu menentukan titik potong di sumbu Y ya. Lihat titik potongnya di titik 0. Sumbu Y berarti C-nya adalah sama dengan 0. Kemudian kalau diskriminan, lihat di sini dia tidak memotong 2 titik di sumbu X ya. Hanya menyinggung 1 titik di sumbu X. Berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kalau kita karakternya udah tahu, berarti rumus fungsi ini kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kalau misalnya A-nya kurang dari 0, berarti kan negatif. Berarti negatif AX kuadrat ditambah 0X. Karena B-nya sama dengan 0. Berarti 0X. Berarti 0 ya. C-nya juga 0. Tambah 0. Berarti rumus fungsinya seperti ini. Ya, Fx sama dengan negatif AX kuadrat. Kemudian nanti kita cari A-nya berapa. Nah, seperti ini karakteristik fungsi kuadrat.
Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa rumus untuk menentukan suatu rumus fungsi dari beberapa titik yang diketahui di soal. Untuk menghafal rumusnya ini mudah sekali ya. Rumus fungsinya ini kita bandingkan dengan fungsi linear. Kalau waktu itu kan kita sudah belajar tentang fungsi linear ya. Nah, ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat atau fungsi parabola. Pada fungsi linear, untuk menentukan rumus fungsi apabila diketahui beberapa titik, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Nah, seperti ini kan rumusnya. M ini gradien ya. Nah, boleh dong M ini kita ganti variabelnya jadi A ya. Jadi rumusnya Y min Y1 sama dengan A kali X min X1. Fungsi linear itu, fungsinya itu pangkat 1. Sedangkan untuk fungsi kuadrat, pangkatnya pangkat 2. Jadi sebenarnya rumusnya mirip dengan fungsi linear ya. Kita tinggal mengikuti bentuk rumus fungsi linear ini. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1. Karena dia kuadrat, dikali lagi X min X1 lagi. Nah, seperti ini. Jadi double ya. Karena ini X1, kita bedakan ini X2. Berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Mirip kan rumusnya? Nah, rumus ini biasanya dipergunakan untuk mencari rumus fungsi. Misalnya ini X1, ini X2. Dua anggota domain ini dia mempunyai nilai fungsi yang sama. Y, di sini nilai fungsinya. Nah, maka rumus ini dipergunakan untuk soal rumus fungsi yang dia diketahui dua titik yang nilai X1, X2-nya berbeda, tetapi nilai Y1-nya sama. Jadi, rumus ini dipergunakan untuk soal melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y1. Jadi, nilai Y1-nya ini sama, sedangkan nilai X-nya berbeda. Nah, baru kita menggunakan rumus ini. Dia ada rumus yang kedua, yaitu Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X1. Kalau X-nya sama, maka kita boleh tulis Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1 kuadrat. Boleh ditulis seperti ini kan? Rumus ini dipergunakan apabila diketahui titik puncak. Titik puncak tuh apa sih? Ini titik puncak tuh. Titik puncaknya ini X1, Y1. Titik puncak sendiri, ini nama lainnya adalah titik ekstrim atau titik balik. Misalnya ini kan kurvanya terbuka ke atas, berarti kan titiknya minimum ya. Berarti ini titik balik minimum. Kalau kurvanya seperti ini titik balik maksimum, ini titiknya. Nah, karena ini titik puncak, kadang-kadang X1, Y1-nya diganti jadi XP, YP. Kan nama lain titik puncak itu titik ekstrim. Diganti nih, XE, YE. Sama aja ya. Yang penting jelas di sini X1 dengan Y1-nya di sini adalah titik puncaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh, nomor 1, sketsalah kurva fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6. Pertama-tama, lebih baik kita cek karakteristik parabolanya dulu ya. Kita cek nilai A-nya. A-nya ini kan negatif 2, berarti negatif 2 itu kurang dari 0. Kalau nilai A-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah ya. Ingat ya, tabel yang tadi. Oke, kemudian kita cek diskriminannya. Diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Lihat B-nya, B-nya kan 4. Berarti 4 kuadrat berarti 16. Dikurangi 4 kali A. 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 kali 6. Negatif 48. Maka 16 dikurangi negatif 48, artinya 16 ditambah 48. Hasilnya 64. Nah, kalau diskriminannya itu hasilnya adalah 64 itu kan positif ya, maka diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka terhadap sumbu X, kurva ini memotong sumbu X di dua titik. Dan tadi, kurvanya terbuka ke bawah, berarti sketsanya nanti seperti ini kan. Pada saat kita mau menggambar kurva fungsi kuadrat, itu kita tentukan dulu koordinat titik puncaknya. Titik puncaknya kan di sini ya. Nah, ini X-nya berapa, Y-nya berapa, ini sumbu Y misalnya. Nah, maka kita tentukan titik puncaknya.
Titik puncak itu nama lainnya titik ekstrim atau titik balik. Misal istilah yang mau kita gunakan titik puncaknya ini kita tentukan titik ekstrim. Misal titik ekstrimnya ini x, y kita sebut xe, ye. Xe itu rumusnya adalah min b per 2a. B-nya kan 4, berarti negatif 4 per 2 kali A. A-nya negatif 2, berarti negatif 4. Berarti xe-nya adalah 1. Kemudian untuk ye itu rumusnya min d per 4a. Min d, kebetulan d-nya udah kita cari tadi. D-nya adalah 64. Maka negatif 64 per 4 kali AA-nya negatif 2, berarti negatif 8. Berarti positif kan? 64 bagi 8, 8. Nah, jadi titik ekstrimnya atau titik puncaknya atau titik baliknya adalah xe, ye ya. Xe-nya 1, y-nya 8. Jadi titiknya adalah 1,8. Untuk menentukan ye juga ada cara lain sebenarnya selain menggunakan rumus min d per 4a, yaitu kita substitusikan saja nilai xe-nya ke rumus fungsi. Fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Fx kan sama dengan y ya, jadi kita boleh tulis y sama dengan x-nya tadi didapat 1, berarti negatif 2 kali 1 kuadrat, berarti kan 1 kuadrat itu 1 ya, berarti negatif 2 ditambah 4 kali 1, 4, tambah 6. Negatif 2 tambah 4, 2, 2 tambah 6, 8. Ya, maka didapatkan y-nya 8. Ini cara lainnya ya. Nah, kalau punya cara lain ini berarti kita tidak perlu menentukan diskriminan. Menentukan dia berpotongan, menyinggung, ataupun tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X, itu bisa kita lakukan dengan cara memfaktorkan rumus ini. Kalau misalnya mendapatkan akar-akar X1 dan X2-nya itu berbeda, berarti dia memotong di 2 titik. Kalau X1 dan X2-nya sama, berarti menyinggung sumbu X di 1 titik. Sedangkan apabila tidak bisa difaktorkan, berarti dia kurvanya definit positif atau definit negatif. Tadi kita dapatkan titik ekstrimnya adalah 1,8 ya. Kalau kita sudah dapatkan titik ekstrimnya, kita boleh langsung gambar kurvanya. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik ekstrimnya 1,8. 1,8. Nah, berarti titiknya di sini. Karena ini titik puncak dan kurvanya ini dia kurva maksimum, nah berarti kan kurvanya nanti ke sini dan ke sini kan. Kalau kita udah tahu bentuknya, kurvanya ini seperti ini, berarti kan kita bisa lihat di sini nanti kurvanya ini akan memotong sumbu Y terlebih dahulu kan. Nah, kita cari titik potong di sumbu Y-nya di titik mana. Berarti langkah selanjutnya adalah kita tentukan titik potong di sumbu Y. Kalau kita tentukan titik potong di sumbu Y, artinya nilai X-nya ini 0. Berarti kalau kita tentukan titik potong di sumbu Y, maka X-nya harus 0. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Fx kan sama dengan Y. Nah, berarti Y-nya X-nya 0, berarti negatif 2 kali 0. 0 ditambah 4 kali 0. 0 ditambah 6. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Berarti titik potong di sumbu Y adalah X, Y, 0,6. Berarti titik potong di sumbu Y-nya di sini. Berarti kurvanya kan seperti ini nih. Lihat kurvanya, nanti kan dia akan ke sini. Akan memotong sumbu X. Di sini juga sama, akan memotong sumbu X. Memotong sumbu X-nya di 2 titik, di sini dan di sini. Berarti sekarang kita perlu menentukan titik potong di sumbu X. Titik potong di sumbu X itu Y-nya yang 0. Fx itu kan sama dengan Y. Nah, berarti jika Y-nya 0, maka Y atau Fx 0 sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6. Nah, karena ini bisa disederhanakan, berarti negatif 2-nya bisa kita keluarkan kan? Seperti ini. Negatif 2x kuadrat berarti negatif 2 di luar, berarti tinggal x kuadrat. Ini 4x, berarti di sini negatif 2x. Ini 6, berarti di sini negatif 3. Maka fokus ke sini, x kuadrat dikurangi 2x min 3, kita faktorkan. Ini x, ini x. Angka berapa? Yang kalau kita jumlahkan hasilnya B, B-nya ini negatif 2. Dan kalau dikalikan hasilnya A kali C. A-nya ini ya, 1 kali negatif 3, negatif 3. Faktor dari negatif 3 angkanya hanya 1 dan 3. Berarti 1 dan 3. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti ini 1 dengan negatif 3. Plus 1 dengan negatif 3. Maka kita dapatkan nilai X-nya atau akar-akarnya adalah negatif 1 atau X-nya ini sama dengan 3. Negatif 1 dengan 3 berarti di sini.
negatif 1 dengan 3. Kurva ini terus berjalan ke sini menuju angka negatif 1,0. Nah, seperti ini ya. Nah, karena domainnya tidak ditentukan, berarti kita beri tanda panah. Nah, jika diperlukan, kita bisa mencari titik bantu lainnya supaya garisnya lebih rapi ya, lebih terarah. Kita cari titik lainnya. Kalau misalnya X-nya ini 2, nanti Y-nya berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya ini, Fx sama dengan Y. X-nya 2, berarti 2 kuadrat, 4. Kali negatif 2, negatif 8. Ditambah 8, ditambah 6. Berarti Y-nya adalah 6. Berarti titiknya 2,6. Nah, kalau anggota domainnya 2, ini berpasangan dengan 6. Nah, seperti itu. Kurvanya ini terbuka, semakin terbuka tak terhingga, sehingga menjangkau seluruh sumbu X. Nah, inilah bentuk kurva Fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Oke, kalau kita tentukan domainnya bagaimana untuk fungsi kuadrat ini? Domainnya atau daerah asalnya, lihat kurva ini dia kan semakin terbuka ya, terbuka ke bawah. Terbukanya itu dia tak hingga menjangkau sumbu X. Maka untuk daerah asalnya adalah X elemen bilangan real. Nah, sedangkan untuk pun range-nya ya atau daerah hasilnya, kita lihat kurvanya di sini. Ini titik puncaknya, titik maksimumnya. Kurvanya ini kan dia naik, setelah naik ini di puncak, dia tidak akan naik lagi. Dia turun. Maka tidak akan ada nilai di sumbu Y dari batas 0,8 ini. Nilai fungsinya itu terbesar sampai 8. Tidak akan ada yang lebih dari 8. Kalau tidak lebih dari 8, maka kurang dari atau sama dengan 8. Ini untuk range-nya. Nah, bagaimana sifat fungsinya? Apakah injektif, surjektif, atau bijektif? Untuk nilai fungsi negatif 6 ini, dia memiliki dua nilai X ya, 2 dengan 0. Berarti tidak satu-satu. Berarti tidak injektif. Nah, kalau kita periksa surjektifnya, surjektif itu anggota daerah kawan sama dengan range. Sama ini juga kodomainnya Y kurang dari atau sama dengan 8. Yang mungkin kan pasti di Y kurang dari atau sama dengan 8. Tidak mungkin di sini. Berarti fungsi tersebut adalah fungsi bersifat surjektif. Bukan fungsi injektif, tetapi fungsi surjektif, maka bukan fungsi bijektif. Karena fungsi bijektif itu haruslah injektif sekaligus surjektif. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau dikerjakannya lengkap. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih singkat lagi untuk membuat sketsa kurva Fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 4x tambah 6 ini. Untuk menggambar sketsanya, pertama-tama karena Fx itu kan sama dengan Y ya, maka fungsi ini bisa kita tulis Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6. Untuk menentukan karakteristik parabolanya, kan kita tahu nih A-nya ini kan kurang dari 0 karena negatif, berarti parabolanya ini kan terbuka ke bawah. Nah, kemudian apakah dia memotong sumbu X di dua titik, menyinggung atau tidak memotong, tidak menyinggung? Maka kita faktorkan, kita cari akar-akarnya. Apakah akar-akarnya sama atau berbeda? Negatif 2x kuadrat tambah 4x tambah 6 ini sama dengan 0 kan? Kita keluarkan angka negatif 2-nya. Kalau negatif 2x kuadrat, udah ada negatif 2 di luar kan tinggal x kuadrat. 4x di sini negatif 2, berarti di sini negatif 2x. Ya, kan negatif kali negatif positif 4x. Kemudian 6. Di sini negatif 2, berarti di sini negatif 3. Sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya, kita faktorkan. Seperti ini. Ini A-nya kan udah positif nih. Ini X, ini sama dengan 0. Ya, angka berapa? Yang kalau dijumlahkan hasilnya B-nya negatif 2. Dan kalau dikalikan hasilnya A kali C, berarti negatif 3. 3 itu 1 kali 3 faktornya. Berarti angkanya 1 dengan 3. Lebih tepat lagi kalau dijumlahkan negatif 2. Berarti 1 dengan negatif 3. Nah, maka ini X plus 1, X min 3. Nah, kita dapatkan akar-akarnya. X1 sama dengan negatif 1, X2-nya sama dengan 3. Berarti kan akar-akarnya berbeda. Ini artinya memotong sumbu X di dua titik.
tadi parabolanya terbuka ke bawah. Nah, kurvanya seperti ini. Oke, langsung saja kita gambar kurvanya. Ini misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Bentuk kurvanya seperti ini, terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, memotongnya itu di negatif 1 dengan 3. Misal ini negatif 1, ini 3. Nah, kurvanya kan ke atas, berarti kan kurvanya ke sini nih. Seperti ini ya. Di sini kita bisa memanfaatkan nilai C-nya. C-nya itu 6, berarti ini tuh 0,6. Di sini angka 6. Jadi kurvanya itu kurang lebih seperti ini nanti gambarnya ya. Sekarang titik puncaknya sendiri, titik puncak itu kan simetri, membagi 2 ya. Nah, ini di sini lihat 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita bagi 2 berarti kan di sini nih. 2 langkah ya, berarti di angka 1. Atau cara mencarinya boleh X1 ditambah X2 dibagi 2. X1-nya kan negatif 1 ditambah 3 per 2, maka 2 per 2 kan hasilnya 1. Berarti dia akan simetri di X sama dengan 1 ya. Berarti kalau anggota domainnya 1 nanti hasilnya berapa? Kan kita bisa substitusikan ke sini ya. Ke ini nih. X-nya 1 berarti negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 4 kali 1, 4. Negatif 2 ditambah 4, 2 tambah 6, 8. Berarti kalau X-nya 1, maka Y-nya 8. Nah, berarti ini titik puncaknya. Titik puncaknya 1,8. Untuk titik potong di sumbu Y-nya yaitu 0,6 ya. Nah, kalau titik potong di sumbu Y-nya itu 0,6, berarti kita bisa refleksikan ya. Dari titik simetri ini 1 langkah ke kiri, 6 langkah ke atas. Berarti 1 langkah ke kanan, ini 2, 6 langkah ke atas juga. Sini ya. Ini 2,6. Cukup ya titik-titiknya. Kalau perlu ambil di sini 0,5, nanti Y-nya berapa. Untuk 2,5 nanti Y-nya berapa ya. Kalau udah seperti ini, titik puncak udah ditemukan. Titik potong di sumbu Y udah. Titik potong di sumbu X udah. Ya udah kita tinggal tarik garis. Nah, seperti ini ya. Domain tidak ditentukan, berarti beri tanda panah. Nah, inilah kurva fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Nah, seperti ini cara cepatnya ya. Nomor 2, gambarlah grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 9. Kalau kita mau pakai cara panjang dan lengkap seperti tadi, nomor 1 ya, cek karakteristik parabolanya dulu, A-nya, diskriminannya, titik ekstrimnya, XE, YE ya, XE min B per 2A, YE min B per 4A, kemudian udah dapat titik puncaknya, kita gambar grafiknya, kita lihat kurvanya, memotong sumbu Y atau tidak, memotong sumbu X atau tidak, dan sebagainya, baru didapatkan kurvanya. Nah, kalau cara cepatnya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini, pertama-tama kita cari akar-akarnya ya. X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0. Ya, A-nya sudah 1 nilainya, dan positif, kita faktorkan. Ini X, ini X. X berapa? Yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Kalau dikalikan 1 kali 9, 9. Faktor dari 9, 1 kali 9, 3 kali 3. Kalau dijumlahkan 6, kemungkinan 3 sama 3 ya. Lebih tepat lagi kalau dijumlahkan negatif 6, berarti negatif 3, negatif 3. Berarti negatif 3 dengan negatif 3. Oke, didapatkan X yang sama, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan 3. Ada 2 titik kan? X-nya sama. Berarti ini parabola terbuka ke atas menyinggung sumbu X. Langsung kita gambar ya. Nah, berarti kalau misalnya kita dapatkan X yang sama, berarti kan dia menyinggung di titik 1, 2, 3. Di sini. Nah, kurvanya terbuka ke atas. Seperti ini kan. Dia kan nanti akan memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y itu, berarti X-nya 0. Kan 0, sekian untuk di titik di sumbu Y itu. Berarti kalau X-nya 0, berarti titik potong di sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 0 kurangi 0 tambah 9, Y-nya 9. Berarti 0,9 titik potong di sumbu Y-nya. 0,9. Di sinilah ya. Kurvanya nanti seperti ini. Nah, berarti kita butuh titik di sini kan?
kita tinggal refleksikan saja nih. 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri, 9 langkah ke atas. Berarti ini juga sama. Berarti 3, 4, 5, 6, 9 langkah ke atas. Berarti titiknya ke sini ya. Kita ambil titik lagi di sini, misalnya di kirinya 3 dan di kanannya 3. Misal kita ambil 1, di sini berarti ambil 5 kan? Nah, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Berarti kita butuh titik lainnya kan? X-nya 1, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, 1 dikurangi 6, negatif 5. Negatif 5 tambah 9, 4. Berarti jika X-nya 1, Y-nya 4, 1,4. Berarti 1,4. Berarti kalau 5, X-nya juga 4. Nah, titiknya sudah lengkap, kita hubungkan kurvanya. Gambarlah grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 9, kemudian ditentukan domainnya itu hanya dari X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 6 misalnya. Misal kalau seperti ini, berarti kita hanya menggambarkan kurva yang dari batas 3 sampai kurang dari 6. Sampai sini aja nih. Berarti kurvanya seperti ini. Sama dengan 3, berarti ini dihitamkan. Sedangkan untuk kurang dari 6, berarti ini tidak dihitamkan. Nah, ini berarti untuk gambar fungsi kuadrat yang domainnya ditentukan. Berarti yang digambar cuma segini aja. Kalau tadi fungsi yang tidak ditentukan domainnya kan dia bersifat subjektif, tidak injektif, tidak juga bijektif. Tetapi kalau dibatasi seperti ini, fungsinya tentu saja menjadi fungsi satu-satu kan. Kemudian daerah kawan sama dengan daerah hasil, maka surjektif. Karena injektif dan subjektif, maka fungsi ini adalah fungsi bijektif. Itu perbedaannya. Kurva fungsi kuadrat yang ditentukan domainnya dengan yang tidak ditentukan domainnya. Berarti untuk kurva semacam ini, domainnya sesuai yang ditentukan ya. X lebih dari sama dengan 3 kurang dari 6. Sedangkan untuk range-nya maupun daerah kawannya, ya, daerah hasilnya, karena domainnya terbatas, maka kodomainnya atau range-nya juga terbatas sesuai dengan nilai X-nya, 3 sampai 6. Nah, maka nilai fungsinya adalah dari batas 0 sampai 9. Berarti range-nya Y lebih dari atau sama dengan 0 dan Y kurang dari 9 ya. Karena di sini titiknya bolong nih, nggak dihitamkan, berarti ini kurang dari 9. Nah, seperti ini. Nomor 3. Grafik fungsi Y sama dengan 4X dikurangi X kuadrat adalah. Di sini kan kalau kita menggambarkan grafik fungsi kuadratnya, itu kan pasti panjang sekali ya. Sedangkan biasanya kalau soal pilihan ganda itu kita punya waktu biasanya maksimal 3 menit. Nah, di sini berarti kita harus mengenali karakteristik fungsi kuadrat ya, dari sifat A-nya, B-nya, C-nya maupun diskriminannya. Untuk A-nya sendiri ini kan bentuknya Y sama dengan 4X dikurangi X kuadrat. A itu kan koefisien X kuadrat ya, berarti ini A-nya adalah negatif 1. Nah, kalau A-nya ini kurang dari 0 atau negatif 1, berarti parabolanya ini terbuka ke bawah. Kalau kita lihat option A, ini terbuka ke atas, jelas ini bukan jawabannya ya. Terbuka ke bawah ini B, terbuka ke bawah, terbuka ke atas ini bukan. Oke, selanjutnya kita analisis B-nya. Nah, di sini nilai B itu kan koefisien X, B-nya 4 kan. Nah, B itu menentukan keseimbangan kurva 4. Berarti 4 itu kan lebih dari 0. Kita cari berarti yang B-nya itu nilainya lebih dari 0. Kurvanya ini kan dia titik potong sumbu Y-nya kan di sini. Berarti dia kan lebih berat ke kanan ya. Kalau dia berat ke kanan, dia kan akan jatuh seperti ini. Bayangkan jatuh. Nah, kurvanya akan jatuh seperti ini. Nah, berarti kan ini mirip dengan lambang lebih dari ya, artinya B lebih dari 0. Sekarang yang ini, dia titik potong sumbu Y-nya di sini. Dan kurvanya ini kan dia berat ke kiri. Bayangkan kurva ini karena berat ke kiri, dia akan jatuh. Maka jatuhnya, bayangkan jadi seperti ini. Ini kan mirip tanda kurang dari ya, berarti ini B kurang dari 0. Karena B-nya ini 4, lebih dari 0, maka jawabannya adalah option B ya. Jadi kita tidak perlu menghitung kalau kita tahu karakteristik fungsi kuadrat tersebut ya, atau tahu karakteristik kurva parabolanya.